Sarung aku keselin. Aduh. Ono horek. Ono horek. Dopnya tuh kemarin mau lepas jadi gue copot. Sekarang kita bakal pergi ke Bukit Tompe. Yuk Mas ya, kita jalan yuk. Baterainya tuh tinggal 62%, range-nya 250 kilo. AC sebenarnya satu aja cukup. Tuas transmisi di sini. 200 juta. 200 jutaan. AC. Siapa itu bocah? Siapa itu? Tahu. Kampung kita ini tidak ada SPKLU. SPKLU itu paling dekat itu di Kabupaten Pati, PLN Pati sekitar 17 kilo. Tapi ini sebenarnya 250 kilo. Ini kalau misalkan sehari-hari jalan 50 kilo berarti sekitar kayak 5 harian cukup. Berarti mungkin kayak ya paling amannya 4 hari sekali ngecas. Tapi kalau nggak jalan ya mungkin seminggu sekali ngecas. Ada Arsya. Mas ya? Itu Arsya. Itu Arsya. Arsya, oh. Ini Temanku itu. bangunnya gede nggak? Lega nggak? Ya. Lega ya? Cuman ini Apple CarPlay-nya tuh kabelnya nggak ngedetek dia. Nanti kalau di dalam ada bayi bahaya dong, bisa diculik. Iya bisa diintip. Nice. Mobil ini tuh matic-nya enak Tadi loh. aku berenang di sini. Tadi berenang sini. Ini namanya kolam renang Banyu Kencono teman-teman. Jadi sebenarnya salah satu hiburan buat masyarakat sekitar karena kolam renang paling dekat kayak di nggak ada ya di sini. Ada lagi nggak dekat sini? Kayaknya nggak ada ya Mas ya. Kayak nggak ada. Jalanannya enak, halus, cukup lebar. Cuma waktu itu sempat ada kejadian tabrakan di sini karena masih banyak orang suka ngebut. Udah pada nggak pakai helm juga gitu. Nice. Kagak. Oh. Remnya juga cukup smooth. Dan ini suspensinya belakang tuh multilink. Jadi kayak empuk banget ya. Ngomong-ngomong ini penggerak roda belakang ya. Ini sebenarnya tuh bukan dalam masa kayak tes tancap enggak, cuman penasaran aja mau berkendara pakai mobil ini enak apa enggak gitu sebenarnya. Kekedapan kabin kita tes semua window auto up and down loh. Kabinnya menurut gue cukup kedap. Speakernya nggak yang bagus-bagus banget menurut gue, agak kurang sebenarnya. Paling PR-nya kalian kalau mau yang nyaman banget kalian bisa upgrade speaker. Peredaman menurut gue udah cukup oke sih. Dan ini bannya juga lebih tebal karena ringnya lebih kecil. Kalau yang tipe Max itu bannya lebih tipis, dia pasti akan lebih keras. Ini lebih enak, lebih empuk. Suspensi multilink juga menurut gue lebih nyaman. Cuman kalau pas kayak kemarin gue lewatin jalan yang biasa, jujur dia agak ndut-ndutan banget. Mungkin kalau kalian nggak terbiasa pusing. Tapi sebenarnya mobil ini menurut gue ya lebih cocoknya dipakai buat dalam kota yang jalannya halus kayak gitu menurut gue. Menurut gue kayak gitu. Range-nya gue kemarin ngecas tuh total kurang lebih sekitar 3 kali, sekitar 60-an kWh. 60-an kWh itu pokoknya kalau dirupiahin itu cuma butuh biaya sekitar 300 perak per kilometer. Itu menurut gue udah cukup murah banget. Perbandingannya kalau misalkan gue pakai mobil bensin itu katakanlah kalau 1:10 ya, kalau kita compare 1:10 ya, berarti 1.200-an. Berarti ini mobil ini lebih murah sekitar 3-4 kali lipat lebih murah dibandingin mobil bensin. Itu kalau konsumsi 1:10, tergantung kan. Ini jalannya kalau ngeliatin jalan rusak kayak gini, sekaligus kita bakal pembuktian ya mobil listrik ini kalau dipakai nanjak-nanjak ini gimana gitu ya. Tadi baterainya udah berkurang 2%. Tadi pas gue berangkat 62% ya. Coba setelah naik turun gunung nanti kurang berapa persen. Totalnya nanti gue taruh di layar aja. Berapa pemakaiannya.
Mobil ini kapasitas baterai sekitar 40,8 kWh. Klaimnya 395 km. Tuh. Hah? Ada suara apa tadi? Batu. Kayak suara daun? Enggak ya? Batu itu batu kerakin. Tuh, indah banget ya. Jadi nggak salah dong gue ngambil videonya tuh sore-sore gini. Ini sekitar jam 4:30. Sepeda listrik itu harganya berapa sih? Kenapa emang? Karena kalau di sini banyak yang pakai sepeda listrik. Enakan sepeda biasa, kamu olahraga sehat. Nice. Nah, Kita bakal nanjak. Tuh. Nih mobilnya lucu kan, diliatin orang mulu kan? Iya. Ini bagus nih pemandangannya tuh. Apalagi yang paling lucu ini kalau dimatiin ada suara. Iya. Suara apa ya? Apalagi kalau misalkan mobilnya ini warna pink, wah lucu banget tuh. Iya. Nice. Ini tuh kalau mau papasan harus berhenti di titik tertentu. Dan olahraga. Yes. Tuh. Di sini ada curug gak? Curug nggak ada, kekeringan di sini tuh. Nggak ada curug-curugan guys di sini guys. Boro-boro curug. Ada. Curug tuh ada di sana, di Muria sana. Enak nih mobilnya. Kita sampai ke ujung sana loh. Kita ntar naik gunung. Yang paling tinggi. Yes, kita bakal naik gunung. Kita hiking. Hike. Kemarin hiking ke Dieng. Sekarang hiking Ke ke gunung. gunung. Oh, kalau hiking tuh Tadi. naik. Kamu mau naik nanti berani? Mau. Kita bakal naik ini. Ada pembakaran sampah. Situ Mhm. tanamannya pada gosong. Mhm. Tuh, lihat deh, itu ada asap. Tanamannya gosong. Ada anak. Ada ayam lagi. Aku pernah nangkep anak ayam. Kamu Di makan? sini. Enggak lah. Sebelum papa kesini, aku sama Isam aku nangkap anak ayam. Kasihan itu anak ayamnya tidur di tanganku. Oh ya? Iya, tapi karena aku gak tega, aku lepasin deh. Habis itu dia menghilang. Cariin kan sama Nih, ibunya. kita nanjak di sini nih, Mas. Coba sekarang ya kita lihat ya. Kita ini ketinggiannya berapa sih? Sebentar. Kita ini ketinggian 20 meter. Hah? 20 meter? 22 meter di atas permukaan air laut. Sekarang kita coba naik ya. Hah, ternyata pendek juga ya di sini. Nah, ini nanjaknya. Gue nggak perlu gas rem, nggak, aman. Ini mau mobil nih udah 30 meter. Pelan-pelan. Ini mah kuat nanjak, Mas. Aman. Mobil listrik mah slow. Wah, wih, berlubang. Hah? Aspalnya berlubang, ngeri banget. Pantas ada tulisan Longsor tadi. kecelakaan. Ini apa nih? Awas tanjakan tinggi. Nih teman-teman lihat ya tanjakannya ya. Nice. Mas ya, kamu rekamin ke situ boleh nggak? Rekamin video Ini 10 detik ya. Ya, ini kalau naik sepeda bahaya. Iya bahaya. Ke arah sini. Nah, ke arah sini, jangan ke papa, ke arah sini dah. Ini mobil listrik mah aman. Tuh.
Ini pelan-pelan. Udah pasti kuat nanjak. Kalau misalnya kalian nggak kuat, nggak pede, kalian bisa pindahin ke mode sport tuh. Udah langsung ke arah sini mas. Tuh. Burung kali lah. Tuh. Udah 33 detik. Udah 10 detik aja. 30 detik. Udah taruh lagi. Taruh aja. Aduh, sayang. Kenapa pusing kenapa? Tuh, gampang. Jalan kaki aja. Tidak disarankan kalau teman-teman kesini mobilnya atau kendaraannya nggak sehat. Gitu. Rem tuh penting tuh. Mendingan jalan kaki ya. Iya, jalan kaki sehat. Jalan Wih, ada kaki- pohon pisang di pinggir jalan. Jalan kaki kagak pusing. Ini sayangnya nggak bisa berhenti. Mungkin next kalau di sini kalian naik motor tuh enak. Cuma kalau mobil agak-agak repot. Gue nggak tahu nanti di bagian atas sana bisa parkir mobil apa enggak ya. Soalnya nanti gue mau bakal bikin video di situ gitu loh. Pakai mode sport. Ini gasnya gue santai banget kok. Jalanannya ini kalau mau papasan harus di beberapa titik tertentu. Aman. Ini kalau pakai drone tuh bagus banget. Ini banyak pohon pisang di sini. Katanya kalau banyak pohon pisang tuh banyak pocong ya? Tahu. Iya. Ini pakai mode sport santai banget. Santai. Nanti ada hantu. Enggak lah. Salam tadi bintang. Duh, ini namanya kering. Tanam kering. Cuman papa lagi mau cari tempat buat parkir mobil ini di sebelah mana ya. Saya berani bilang mobil ini kalau misalkan dipakai buat tanjak full penumpang ini udah pasti kuat. Layangan noh. Di mana? Noh, itu layangan. Wah, ini lagi dipakai nggak bisa parkir dong. Tuh nggak bisa parkir di sini. Biasa kita parkir di sini. Kita nggak bisa, berarti harus numpang parkir. Buset, ada sepeda. Tuh, nah ini dibalik inilah Bahaya baru ngapain ini naik sepeda? pegunungannya, Kita tinggal perkampungannya. Mana? Itu tadi sepeda. Nggak apa-apa. Tapi seru loh. Seru emang. Kita putar balik di sebelah sini. Jadi literally benar-benar nggak ada tempat buat parkir ya. Kita harus balik lagi ke atas. Jadi terbukti ya mobil ini kuat nanjak. Ini boleh main sepeda asalkan rem sepedanya pakem banget. Remnya pakem nanjak lagi. Cuman memang mobil ini kan ground clearance-nya dia tuh nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi memang harus hati-hati kalau ngeliatin jalan rusak, itu aja PR-nya. Lebih dari 10 detik. Nggak apa-apa. Boleh. Ini kayaknya pusing. masyarakat lagi panen jagung kayaknya. Papa bawa drone enggak? Nggak bawa kita. Nah, Kita nggak bawa drone. bawa drone. Tuh pemandangannya bagus banget ya kan tuh. Papa Bukit-bukit. sengaja nggak bawa drone. Lupa. Itu Gunung Muria kelihatan ya teh. Gunung Muria kelihatan. Kan Nah, ini. Gunung Muria ya. Pemandangannya gini. Aku mau main di curug. Ini Yes, tisu. ini di Bukit Tombenya. Mobilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatiin ya. Kan ini mobil listrik ya. Jadi tentunya grillnya kan nggak bolong. Jadi ini banyak menabrak ini binatang-binatang kayak gini. Namanya juga di kampung ya. Ini pas kemarin di sepanjang jalan tol Cipali kalau nggak salah ya. Jadi banyak menabrak kayak gini. Nanti kita harus bersihkan. Logonya tuh sangat elegan ya gitu ya. Dia belum ada fitur ADAS. Jadi sebenarnya dibikin kayak hitam doang.
handle-nya kayak gini. Barisnya, baris pertama. Ada anak gue di sini. Tuh. Ini buat ngecas. Tuh, sudah CCS 2, udah fast charging. Tampilan tampak belakang seperti ini. Tapi mobilnya ini tuh menurut gue ya, suspensinya cenderung menurut gue keempukan. Karena dia kan multilink ya. Jadi pada saat kalau dipakai berkendara tuh jujur agak mental-mental. Tapi buat ngelewatin MBZ menurut gue sudah lolos. Dia nyaman banget ngelewatin sambungannya yang geduk kayak gitu, cukup nyaman banget. Tes tanjak sebenarnya gue nggak perlu tes tanjak karena mobil listrik itu pasti kuat nanjak. Aman lah ya. Cuman hari ini gue iseng aja, gue tuh seneng banget loh kalau bikin konten di sini enak, pemandangannya bagus ya kan. Sebenarnya kalau bawa drone oke, cuma kemarin gue ribet kan bawa drone kan. Tapi gue punya footage drone-nya, nanti gue taruh di atas aja. Itu bagus banget sih sebenarnya. Overall ini sebenarnya kalau misalnya ditanya maksudku mau nggak beli mobil ini? Mau. Kalau misalnya dibandingin ini sama Lumin, gue jelas pilih ini gitu kan. Karena selisihnya juga mungkin kalau di gue selisihnya beda tipis gitu. Ini bentuknya tuh kayak city car tapi kayak SUV tuh. Set cladding sampai saya tuh bahan bandop kayak gini. Tuh cakep kayak gini. Seru kayak gini. Dan yang gue suka di bagian depan itu, gue mau kasih lihat ya. Dia tuh ada bagasi depan yang kalian bisa pakai buat simpan barang. Kalau misalnya kalian istirahat di rest area, itu kalian pasti bakal lebih tenang. Setidaknya kalau misalkan maling ya, mau maling barang kalian di sini kan agak repot. Kalau di kaca kan tinggal pecahin doang. Nih tuh. Cukup gede kan, ini sekitar berapa ya, 70 liter, maksimum 2 kilo. Maksimum 2 kilo ya, ingat ya, ini buat ngisi air wiper di sini. Yes. Nah, selesai. Saatnya kita bakal turun karena matahari sudah gelap tuh, matahari sudah nggak kelihatan. Kita bakal turun. Nah, sekarang kita saatnya pulang. Nah, kalau kalian misalkan mau memanfaatkan yang regeneratif, pilih height aja. Tuh, itu kota Pati di situ tuh. Regeneratif brakingnya, brake pedalnya bikin sport aja. Ketinggian kita berapa? Oh ya, ketinggian kita lupa tadi ya. Kita cek sebentar. Berapa? Di sini 173 meter di atas permukaan air laut. Tadi kan 20 ya, berarti sekitar 150 lebih tinggi ketinggiannya, bukitnya. Lebih pendek daripada dia yang ini mah. Iya. Dia 2 kilo. Iya, 2 kilo tuh, betul. 2000 meter. 2015 meter. Kalian mau lihat alamnya ya, kita buka nih jendelanya. Tuh. Udaranya mah segar-segar aja, cuma di sini memang nggak sedingin dia teman-teman. Dia yang dinginnya. Dingin banget. Dia sampai 12 derajat. Beku tanganku. Kalau mandi. Oke, nyalipnya di mana dong? Itu kan mobilnya Papa. Bukan. Mobilnya Papa. Nah, ini kalau papasan. Ini Papa. soalnya jurang ya. Itu kayak mobilnya Papa. Tapi ini velos lama. Bukan Veloz Hybrid. Bukan. Oh, tahu dari mana? Dari logonya. Oh, logo. Ini pas selokan lagi ya. Makasih ya Mas. Oke. Makasih Mas. Nah tuh. Lah, ada mobil lagi. Halo dulu Mas. Orang kan? Enggak. Pasti itu malu itu. Halo dulu Mas. Dia diem doang ya? Iya, malu dia. Kan dia pikir ini orang ngapain sih gitu. Iya betul. Bagus nih. Sampai aku jatuh ini. Coba aja. Enggak lu ternyata. Ini diapit sama dinding-dinding pegunungan kiri dan kanan. Ini kayaknya seru deh naik sepeda. Oh, ho. Ada truk lagi guys. Ya kan? Nah gitu, beberapa titik yang kita papasan. Jadi memang harus klakson. Ini kayaknya Gitu. aku bisa sepedaan di sini. Tapi ini
jalanannya miring, jadi aku bakalan lurus. Terus itu aku jatuh deh, masuk ke semak-semak. Di sini pernah ada yang jatuh meninggal karena mungkin jatuhnya ke bebatuan kali ya. Nice. Kayaknya videonya di-cut sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, ini ada yang longsor nih tuh. Bolong. Longsor tuh dikit. Lumayan kan? Kalau sebelah kanan sini ada wisata namanya Gua Gua yang ini ada sumber airnya gitu. Yes. Kayaknya aku pernah ke situ deh. Emang iya? Pernah gak sih? Nggak pernah sih kayaknya. Kayak dengan familiar namun. Oke, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Teguhku. Kalau kalian pengen buatin konten apa, tinggal komen aja. Bye bye.